Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam, Bu Tri. Gimana kabarnya Pak? Baik, Bu, kabarnya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Kabar saya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, Bu. Kalau badan sehat, cuman agak sedikit ada yang dipikirkan ini, Bu. Iya, ada yang Oh, dipikirkan. kenapa Pak? Kalau saya perhatikan memang dari tadi nih Bapak terlihat murung dan nampak kesal gitu ya Pak ya. Kenapa tuh Pak? Iya, Bu. Itu dia, Bu, Putri. Apa Hmm. apa Bu Tri punya waktu luang sekarang, Bu? Oh bisa Pak, bisa. Kebetulan lagi jam istirahat kan ini ya Pak ya. Iya, 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 iya. Alhamdulillah jika begitu, Bu. Saya mau curhat boleh ya, Bu? Tapi ini curhatnya agak lama, Bu. Iya Pak silakan, nggak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Jadi saya ini bingung, Bu. Gimana ya mulainya, Bu? Ya mungkin Bapak Rudi bisa ceritakan dulu nih apa yang Pak Rudi keluhkan sekarang. Saya sangat bingung, Bu. Setiap kali mengajar di kelas, beberapa siswa kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Seperti itu ya Pak. Jadi Iya, sebagian murid di kelas kurang memperhatikan saat pembelajaran nih. iya, Bu. Lalu bagaimana Pak? Boleh Bapak ceritakan lebih lanjut? Jadi ketika di kelas, beberapa siswa itu lebih asik ngobrol, bahkan ada yang tidur di kelas. Saya jadi sangat kesal, ada yang lari-lari juga, pokoknya nggak kondusif nih Bu sekolahan saya, Bu. Oh, jadi seperti itu. Nah, Iya, gini ya Pak, sebelum ngobrol lebih jauh nih, apa tujuan yang hendak Bapak Rudi dapat nih dari obrolan kita ini? ya saya ingin mendapat solusi yang tepat dari permasalahan yang saya ceritakan tadi, Bu. Solusinya gimana, Bu, agar murid-murid saya itu bisa kondusif gitu loh, biar kayak bisa saya itu bisa menguasai kelas gitu loh, Bu. Oh iya Pak, Saya itu mudah-mudahan. menguasai kelas gitu, Bu. Oh ya, seperti itu ya Pak ya. Ya, Mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik ya Pak dari permasalahan yang Pak Rudi hadapi sekarang. iya, Bu. Terus terang ini, Bu, saya itu kepikiran dan khawatir. Iya, Mhm. Oh, baik Pak. Jadi kondisi seperti apa nih yang Bapak harapkan? ya saya ingin ketika pembelajaran di kelas semua siswa aktif, fokus dalam kegiatan belajar gitu loh, tidak tidak main-main sendiri gitu loh, agar fokus. Tuh, gimana caranya, Bu? Oh iya. Jadi Bapak menginginkan siswa yang aktif dan fokus di kelas ya Pak ya? Betul sekali, Bu. Biar berjalan dengan lancar pelajarannya, Bu. Kalau seperti itu, kira-kira nih hambatan apa yang membuat siswa tersebut tidak memperhatikan pembelajaran dari Pak Rudi dengan baik? Ya saya rasa mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya kurang menarik minat mereka. Jadi membuat mereka bosan. Karena pengajaran Hmm. yang saya lakukan itu sepertinya itu apa ya, Bu, monoton gitu loh, Bu. Jadi mereka bosan gitu. Begitu ya Pak ya. Jadi Iya. karena metode pembelajaran yang kurang menarik, sehingga siswa itu kurang minat belajar. Seperti itu ya Pak ya. Nah, menurut Pak Rudi nih, pembelajaran seperti apa yang kira-kira nih dapat menarik minat siswa belajar gitu Pak? Ya untuk menarik minat siswa mungkin menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menggunakan metode belajar yang interaktif mungkin ya, Bu, ya. Hmm. Selain itu nih Pak, kira-kira ada lagi nggak? Mungkin bisa ditambah
media pembelajaran yang lebih apa ya Bu, variatif apa ya, mungkin Bu ya. Iya ya. Berarti bisa metode atau media pembelajaran yang menarik ya Pak ya? Iya Bu, mungkin. Nah, jadi untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan metode atau media belajar yang lebih interaktif, hal apa nih yang akan Pak Rudi tempuh dalam pembelajaran di kelas nanti? Apa ya yang harus saya tempuh ya? Ya, saya akan coba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka mungkin Bu ya. Oke. Jadi menurut Pak Rudi, metode dan model pembelajaran seperti apa yang akan dicoba nih dan kira-kira cocok untuk minat siswa pada mata pelajaran. Pak Rudi kan ngajar penjas ya Pak ya? Iya Bu, ngajar penjas. Banyak di lapangan ini Bu. Yang Ya, tapi terkadang di kelas juga ya Pak ya? ya terkadang ya di kelas juga. Ya mungkin saya akan coba dengan melakukan ice breaking nih, menerapkan teknik stop agar mereka fokus. Kan kita kan sudah pernah melakukan apa itu latihan itu di teknik stop tuh, saya baru mendapatkannya kemarin Bu, makanya mungkin akan coba saya terapkan ini. Iya, jadi menurut Pak Rudi bisa menggunakan ice breaking dan teknik stop ya Pak ya? Sepertinya begitu Bu. Jadi bisa kita apa yang kita dapatkan di modul ini kita praktekkan gitu Bu, mungkin sebetulnya itu Bu, dan stop. Ya. Sebetulnya begitu Bu. Baik. Oke Pak. Kemudian nih, kalau metode atau media pembelajarannya, kira-kira langkah apa yang akan Pak Rudi lakukan? Nah, mungkin saya akan mendemonstrasikan media pembelajaran seperti video, animasi gambar, atau menampilkan PTT. Kan di sekolahan itu kan ada proyektor itu Bu, kita manfaatkan. Serta membentuk kelompok diskusi dan menggunakan LKPD untuk memudahkan mereka memahami materinya. Mungkin itu Bu. Nah, itu sudah bagus tuh Pak. Ya, itu sudah bagus tuh Pak menurut saya. Selanjutnya nih, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Pak Rudi lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarinya nih? Iya Bu, saya akan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan kesiapan belajar mereka, mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan belajar siswa. Kan ini kita akan tanyain dulu keinginan belajar siswa itu seperti apa, mungkin itu Bu. Baik, kira-kira apa yang Bapak butuhkan agar rencana Bapak ini dapat terlaksana? Ya saya mungkin memerlukan dukungan dari pimpinan dan rekan sejawat. Kalau memang sarana dan prasarannya nggak memenuhi, ya mungkin saya akan meminta sarana prasarananya. Atau kita menggunakan apa ya, alat-alat peraga yang kita buat sendiri, mungkin itu Bu. Oke, jadi pasti ya Pak, kita ini memang memerlukan dukungan dari berbagai pihak ya, seperti itu Pak. Lalu siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak tersebut? Ya saya akan melibatkan anak-anak langsung dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka. Dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya dengan melibatkan anak tersebut. Ini itu Bu. Oke. Ya Pak, dengan melibatkan anak-anak, ini kan maka kita akan lebih mudah memahami kebutuhan mereka gitu ya Pak ya. Lalu nih, kira-kira berapa lama nih target waktu
agar semua rencana tersebut itu dapat terlaksana dengan baik itu sebagai evaluasi. Iya Bu, saya akan merencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal itu 2 pekan. Jadi akan kelihatan hasilnya Bu. Bagus sekali Pak Rudi, memang harus seperti itu. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi ya agar siswa bisa mengikuti pembelajaran yang Pak Rudi dengan baik seperti itu. Iya Bu. Nah, terima kasih Bu sudah mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya. Ya Pak, saya yakin Pak Rudi pasti bisa. Tetap semangat ya Pak ya. Ya Alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega Bu. Sekali lagi Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Iya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Rudi? Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah ini hujan terus ini di sini Bu. Alhamdulillah ya Pak, di sini mah panas. Iya. Kita ini kan satu ini ya Bu, satu sekolahan Bu ya. Oh iya. Kabar Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Cuman ya kalau badan sih sehat ya Pak ya. Tapi kalau pikiran nih agak kurang baik nih Pak. Ya mungkin ini ya Bu ya. Kenapa Bu? Kalau saya perhatikan dari tadi Ibu terlihat murung dan nampaknya itu kayak kesal gitu loh Bu. Apakah ada yang mengganjal gitu Bu dalam pikirannya Ibu? Nah itu dia nih Pak. Sebetulnya kan saya ini mau cerita sama Bapak. Gimana? Bapak ada waktu nggak nih Pak? Nah, kebetulan hari ini saya kosong jadwal Bu. Anak-anak jadwal P5 jam terakhir, jadi saya ada waktu luang ini. Gimana Bu? Apa yang bisa saya bantu? Kebetulan ya Pak ya. Alhamdulillah kalau Bapak ada jadwal. Jadi saya mau curhat nih Pak. Boleh ya Pak ya? Ngobrol-ngobrol sedikit gitu Pak. Ya, silakan Bu. Nggak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Bu? Ya, jadi gini Pak. Saya ini bingung sebetulnya mau ceritanya ini dari mana. Karena, aduh, pusing saya Pak. Pusing Bu ya. Ya mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu keluhkan sekarang, apa gitu loh. Jangan pusing-pusing Bu. Ya. Kita kan bisa berkolaborasi. Jadi, betul. Makanya ini saya menghubungi Pak Rudi kan. Iya. Jadi gini nih Pak, minggu-minggu ini kan saya ini merasa kurang fokus Pak saat ngajar. Sehingga tujuan pembelajaran di kelas ini menjadi tidak tercapai. Seperti itu Pak. Jadi menurut Ibu, obrolan sekarang ini tujuannya apa nih? Obrolan kita sekarang ini. Ya, saya ingin ngobrol dengan Pak Rudi untuk mendapatkan solusi lah Pak yang tepat dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak. Oh iya, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Iya Pak. Jadi terus terang nih Pak, minggu-minggu ini kan saya tuh banyak tugas Pak yang harus diselesaikan. Pikiran saya ini terbagi Pak antara tugas ngajar, kemudian kan ini tahun ajaran baru, kebetulan saya juga jadi panitia di MPLS, belum lagi juga kepikiran nih soal tugas CGP yang belum selesai juga. Jadi banyak nih Pak yang dipikirkan dan harus diselesaikan ini Pak. Oh iya. Ya kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan yang menyebabkan Ibu itu kurang fokus? Itu hambatannya apa? Mungkin itu semua terjadi karena saya tidak bisa membagi waktu kali ya Pak ya. Kemudian karena mungkin saya juga kurang istirahat, sehingga fokus saya ini terganggu. Mungkin seperti itu sih Pak.
Oh begitu. Nah kira-kira kondisi yang Ibu harapkan itu seperti apa Bu? Kondisi yang Ibu harapkan agar Ibu bisa fokus itu apa ya yang Ibu harapkan? Hmm, ya, saya ingin meskipun banyak aktivitas gitu ya Pak ya, tapi saya tetap fokus gitu mengerjakan tugas dan menyelesaikan tugas tersebut dengan baik, gitu Pak. Oh seperti itu ya. Ya kira-kira untuk mewujudkan harapan Ibu, langkah apa yang kemungkinan untuk Ibu lakukan saat ini dalam waktu dekat? Hmm, ya mungkin saya dapat melakukan teknik stop yang kita dapatkan di Loka kemarin ya Pak ya, untuk Ya, mengembalikan mindfulness saya dan fokus saya. Nah, kemudian menyelesaikan tugas satu demi satu. Mungkin seperti itu, Pak. oh, baik, baik sekali Bu. Selain itu ada lagi kira-kira yang dapat Ibu lakukan itu apa? Kira-kira ada lagi nggak Bu? Selain itu tadi. Mm. Ya, mungkin saya dapat membagi waktu dengan baik ya, Pak ya. Kemudian membuat skala prioritas dari tugas-tugas tersebut. Gitu, Pak. Iya, iya. Lalu langkah apa yang akan Ibu tempuh untuk dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menumpuk tersebut? Langkah-langkahnya apa Bu? Ya, saya akan coba menyusun skala prioritas dan juga dari tugas tersebut, kemudian menyelesaikannya satu demi satu. Oh, mungkin seperti itu, Pak. Ya, ya, baik, baik, baik. Jadi Ibu akan menyusun skala skala prioritas ya, skala prioritas ya. Ya, Nah, siapa yang dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut, Bu? Siapa yang dilibatkan? iya, saya mungkin akan melibatkan rekan sejawat ya, Pak ya, agar dapat Hmm? membantu saya dalam memanajemen waktu, kemudian juga menyusun skala prioritas dalam menyelesaikan tugas. Gitu kali ya, Pak ya. Lalu kira-kira butuh waktu berapa lama agar semua tersebut dapat terlaksana, Bu? Iya Pak. Setelah ini ya Pak ya, setelah ini saya akan langsung memulai rancangan langkah-langkah tindak lanjut dan melaksanakannya. Seperti itu. Oh, bagus sekali, Bu. Memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan cara untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Pak, terima kasih ya Pak sudah mau mendengarkan obrolan saya. Sekarang saya jadi memahami Pak apa yang harus saya lakukan. Ya, Ibu memang memang hebat. Ibu pasti bisa. Semangat ya, Bu. Alhamdulillah, sekarang saya sudah agak lega nih Pak. Terima kasih ya Pak Rudia. Ya, Bu, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, siap.